diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, jumlah kasus positif corona pun terus bertambah setiap harinya. Semua kegiatan yang melibatkan kerumunan orang banyak pun dihentikan. Sementara untuk meminimalkan potensi penyebaran virus yang masih belum ditemukan vaksinnya saat ini. Tentu saja faktor pendidikan juga terkena imbasnya. Kegiatan belajar di sekolah pun turut dihentikan untuk sementara waktu. Dalam hal ini, pembelajaran jarak jauh atau distance learning menjadi sebuah pilihan. Kegiatan belajar mengajar pun dilakukan dengan menggunakan bantuan dari teknologi yang sudah canggih sampai sekarang ini. Maka dari itu, yuk kita lihat bagaimana pendapat dari salah seorang mahasiswa sekaligus sebagai seorang guru mengenai pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Milenial. Selamat sore, kembali bersama saya Muhammad Rizky Prabu. Kali ini kita akan berdiskusi sedikit nih dengan narasumber yang ada di sisi kiri saya, yaitu dengan Abang Dayodi. Selamat sore Bang Dayodi. Sore. Oke, nah gini Bang, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prabu. Saya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya ingin mengajak Abang berdiskusi tentang daring. Kebetulan Abang kan juga seorang guru di salah satu MBA. Nah, semenjak nih pemerintah telah mengeluarkan kebijakan daring, gimana sih menurut pandangan Abang terhadap hal tersebut? Baik, yang pertama dari sisi dan ataupun dari segi menurut saya, dari segi sebabnya gitu. Tentunya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan tentunya memberlakukan sebuah peraturan, sudah pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya itu yang sudah sama-sama kita tahu, bahwa sebab diadakannya pembelajaran daring atau dalam jaringan adalah karena pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, menurut saya, bagaimana pandangan saya terkait dengan pembelajaran daring? Nah, menurut saya ini ada bagusnya dan ada tidak bagusnya. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya menurut saya adalah tentu di masa yang sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, ya tentunya kita harus menjaga jarak ataupun di rumah saja, yang tidak bergaul, tidak berinteraksi yang secara lebih dengan orang-orang yang lain, maka kita diwajibkan ataupun diharuskan untuk di rumah saja. Jadi sisi positifnya pemerintah memperlakukan pembelajaran daring, terutama bagi anak-anak yang kemudian rentan terhadap virus COVID-19 ini. Tentunya mereka juga harus berada di rumah saja. Makanya pemerintah menetapkan pembelajaran daring ini. Nah, sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya setelah kita jalani, setelah pemerintah memperlakukan, kalau tidak salah saya bulan 3 kemarin, itu di bulan 3 kemarin dan sampai sekarang, saya rasa ada sisi negatifnya juga. Apa sisi negatifnya? Sisi negatifnya adalah siswa-siswi kita ya kurang ataupun sedikit pahamnya terhadap pelajaran, sedikit paham terhadap pelajaran. Kenapa bisa melakukan demikian? Karena seorang guru tadi tidak bisa menyampaikan pelajaran secara langsung, sehingga siswa pun kemudian tidak bisa maksimal untuk menerima pelajaran, dan banyak hal negatif lain ataupun kekurangan lain yang disebabkan oleh pembelajaran daring ini. Kemudian yang berikutnya adalah contoh masalah kuota, masalah jaringan, kemudian masalah kepunyaan atau kepemilikan HP dan lain sebagainya. Masih banyak hal-hal yang kemudian membuat pembelajaran daring ini membuat problematika yang lumayan besar bagi pendidikan di Indonesia. Oke, baik. Jadi seperti itu ya teman-teman, setiap keadaan itu pasti memiliki sisi baik dan sisi buruknya. Beginilah juga dengan pembelajaran daring. Oke, ini Bang, pertanyaan kedua nih, terkhusus kita ya yang masih berada di dalam perguruan tinggi nih. Untuk Abang sendiri nih, apakah proses pembelajaran daring di perguruan tinggi Abang itu lancar? Baik, terima kasih. Apakah proses pembelajaran dalam jaringan atau daring yang saya laksanakan selama kuliah,
apakah berjalan dengan lancar? Baik. Berbicara lancar dan tidak lancar, tentunya selama pembelajaran yang saya alami sendiri selama masa pandemi ini, pembelajaran daring tentunya tidak lancar ataupun tidak semulus yang kita bayangkan. Yang kemudian mungkin dibayangkan oleh pemerintah, terutama mahasiswa mungkin sudah bisa mengoperasikan HP, sudah bisa beli paket sendiri dan sebagainya. Tentu itu adalah hal yang salah. Terkadang orang mampu membeli paket internet, membeli kuota internet, namun di sisi lain dia tinggal di tempat yang terpencil ataupun tempat di pedesaan. Maka di sana tidak ada jaringan. Nah, itu salah satu menjadi kendala penyebabnya kenapa pembelajaran daring ini menjadi tidak lancar ataupun tidak kurang berjalan dengan baik. Masalah kuota dan juga masalah pembelajaran juga seperti yang saya bilang tadi. Selain saya mengajar, saya juga belajar. Nah, pada saat saya belajar, saya juga rasakan saya tidak bisa menerima ilmu secara penuh, secara maksimal pada saat pembelajaran daring ini, dikarenakan kita tidak bisa bertatap muka ataupun bertegur sapa langsung dengan guru ataupun dosen yang kita yang kemudian dosen itu masuk di dalam kelas kita. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bang ya. Terkhusus Abang yang merupakan seorang guru dari pendidikan agama Islam ya, guru PAI. Bagaimana sih menurut Abang itu hubungan guru dengan murid selama COVID-19 ini? Apakah murid masih menjaga adabnya? Baik. Hubungan guru dengan murid selama COVID-19, menurut saya sejauh yang saya alami dan yang saya rasakan, hubungan antara siswa dan guru ya terkait dengan adab yang saudara tanyakan tadi, menurut saya tidak ada masalah terkait dengan adab, karena kalau kita lihat, terutama yang saya alami sendiri, itu siswa ataupun mahasiswa ataupun mahasiswi ya, itu sangat sopan sekali sama dosen, kepada dosen ya, apapun yang dosen kita katakan, kita hanya bilang iya Pak, iya Bu ya, iya Pak, iya Bu. Kemudian tidak kita lihat apakah kita sudah paham atau belum, kita hanya bilang iya Pak, iya Bu. Itu juga salah satu termasuk adab. Namun sisi tidak baiknya adalah kita seharusnya sebagai mahasiswa ya, sebagai kaum intelektual yang harus kritis. Maknanya adalah kita harus paham apa yang dosen sampaikan. Jika kita tidak paham maka kita tanyakan. Nah, itu terkait dengan siswa sendiri, hubungan siswa dengan guru adalah yang saya rasakan sampai saat sekarang ini berjalan dengan baik juga ya. Maknanya adalah tidak ada selama pembelajaran daring itu siswa yang kemudian melawan dengan gurunya, ataupun ketika video call atau video call pembelajaran itu siswa memaki-maki gurunya. Tidak ada yang seperti itu, semuanya berlaku dengan baik. Namun yang menjadi mungkin hubungan di sini adalah hubungan ya, keterikatan batin antara guru dengan siswa menjadi berkurang. Nah, contohnya ketika siswa itu menjalankan membuat kesalahan, maka seorang guru tadi tidak bisa menegur secara langsung, berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Tatap muka ketika pembelajaran, kemudian siswa itu melakukan kesalahan, maka seorang guru bisa menegur dan menasihatinya secara langsung. Itu lebih efektif menurut saya. Oke, baik, itulah dia teman-teman penjelasan sedikit ya dengan narasumber kita mengenai proses pembelajaran daring yang selama ini sudah kita rasakan ya, hampir kurang 9 bulan lebih. Nah, semoga kita harapkanlah, semoga dengan hilangnya COVID nanti kita bisa kembali ke sekolah, kita bisa kembali ke universitas kita seperti biasa, agar kita lebih bisa merasakan pembelajaran yang efektif, yang seperti yang kita harapkan. Oke, mungkin ini saja ya pertemuan kita pada sore kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekian pemaparan dari narasumber kami tentang sistem daring yang dianjurkan oleh pemerintah di masa COVID-19 ini. Semoga kita dijauhkan oleh virus COVID-19 dan bisa menjalankan aktivitas